Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Penerapan Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Proyek Sistem Informasi. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi manajemen diterapkan dalam sebuah proyek sistem informasi agar proyek dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fadlan Garnida dari kelas 2 INF, jurusan Sistem Informasi. Masuk ke slide pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini membuat organisasi semakin bergantung pada sistem informasi untuk mendukung berbagai kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan, dan dalam proses pengembangannya, sistem informasi biasanya dibuat melalui sebuah proyek yang memiliki target waktu, biaya, dan tujuan tertentu. Namun dalam praktiknya, banyak proyek sistem informasi mengalami kendala seperti keterlambatan, pembekakan biaya, bahkan kegagalan proyek. Oleh karena itu, diperlukan penerapan fungsi manajemen yang baik agar proyek dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Masuk ke slide kedua yaitu rumusan masalah dan tujuan. Pada penelitian ini, terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu mengenai pengertian proyek sistem informasi, fungsi-fungsi manajemen yang digunakan, penerapannya dalam proyek sistem informasi, manfaat yang diperoleh, serta hambatan yang mungkin muncul. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami konsep proyek sistem informasi, menjelaskan fungsi-fungsi manajemen, menganalisis penerapannya, serta mengetahui manfaat dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Slide ketiga, konsep manajemen. Sebelum membahas proyek sistem informasi, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep manajemen. Manajemen adalah proses mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam manajemen, terdapat unsur yang dikenal sebagai 6M, yaitu man atau manusia, money atau uang, materials atau bahan, machine atau mesin, method atau metode, dan market atau pasar. Keenam unsur tersebut harus dikelola dengan baik agar tujuan organisasi dapat tercapai. Masuk ke slide keempat, fungsi manajemen atau POAC. Fungsi manajemen yang paling umum digunakan adalah POAC, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Planning atau perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan, strategi, jadwal, anggaran, dan risiko proyek. Organizing berfungsi mengatur sumber daya dan pembagian tugas dalam tim. Lalu executing merupakan proses mengarahkan serta memotivasi anggota tim agar bekerja sama sesuai tujuan. Sedangkan controlling dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan proyek sehingga tetap sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Masuk ke slide kelima, yaitu sistem informasi dan proyek sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan jaringan yang bekerja bersama untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Sementara itu, proyek sistem informasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan atau meningkatkan sistem informasi dalam jangka waktu tertentu. Proyek sistem informasi memiliki beberapa karakteristik, seperti memiliki tujuan yang jelas, bersifat sementara, memiliki batas waktu, menggunakan sumber daya yang terbatas, mengandung resiko, dan menghasilkan produk yang unik. Masuk ke slide ke-6, yaitu penerapan planning. Fungsi planning atau perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proyek sistem informasi. Pada tahap ini, dilakukan analisis kebutuhan pengguna, penentuan ruang lingkup proyek, penyusunan jadwal,
perhitungan anggaran, serta identifikasi resiko yang mungkin terjadi. Manfaat dari perencanaan adalah mengurangi ketidakpastian, menjadi pedoman selama proyek berlangsung, dan memudahkan proses pengawasan. Contohnya adalah perencanaan pengembangan sistem informasi akademik yang memiliki fitur KRS, nilai, jadwal kuliah, dan laporan akademik. Selanjutnya, penerapan organizing. Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah organizing atau pengorganisasian. Pada tahap ini, dibentuk struktur tim proyek dan dilakukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Dalam proyek sistem informasi, biasanya terdapat beberapa peran seperti project manager, sistem analis, programmer atau developer, database administrator, tester atau quality assurance, dan user. Dengan pembagian tugas yang jelas, koordinasi menjadi lebih efektif dan penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Selanjutnya, penerapan actuating. Actuating merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pengarahan dan pelaksanaan pekerjaan. Pada tahap ini, diperlukan komunikasi yang baik, pemberian motivasi, kepemimpinan yang efektif, koordinasi antar anggota tim, serta penyelesaian konflik yang mungkin terjadi. Penerapan actuating yang baik dapat meningkatkan produktivitas tim, memperkuat kerjasama antar anggota, dan membantu proyek mencapai target yang telah ditentukan. Selanjutnya, penerapan controlling. Controlling atau pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pengendalian dilakukan terhadap berbagai aspek seperti jadwal proyek, biaya, kualitas sistem, resiko proyek, dan ruang lingkup proyek. Tujuan dari controlling adalah mendeteksi penyimpangan sejak dini, melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan, serta memastikan bahwa proyek tetap berada pada jalur yang benar hingga selesai. Selanjutnya ada manfaat dan hambatan. Penerapan fungsi manajemen dalam proyek sistem informasi memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi resiko kegagalan proyek, meningkatkan kualitas sistem, menjamin ketetapan waktu penyelesaian proyek, meningkatkan kepuasan pengguna, serta meningkatkan produktivitas tim. Namun, terdapat beberapa hambatan yang dapat muncul. Hambatan internal meliputinya kurangnya kompetensi anggota tim, komunikasi yang kurang efektif, perencanaan yang belum matang, dan kepemimpinan yang kurang optimal. Sedangkan hambatan eksternal dapat berupa perubahan kebutuhan pengguna, perkembangan teknologi yang cepat, keterbatasan anggaran, dan perubahan kebijakan organisasi. Selanjutnya, di slide 11 ada studi kasus. Sebagai contoh penerapan fungsi manajemen dapat dilihat pada pengembangan sistem informasi akademik. Pada tahap planning, dilakukan analisis kebutuhan mahasiswa dan dosen, serta penentuan fitur-fitur yang dibutuhkan. Pada tahap organizing, dibentuk tim proyek yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem. Selanjutnya, pada tahap actuating, dilakukan rapat dan koordinasi secara rutin. Kemudian, pada tahap controlling, dilakukan monitoring terhadap jadwal, biaya, dan kualitas sistem. Sehingga hasilnya, pengelolaan akademik menjadi lebih efektif dan pelayanan pada mahasiswa dapat ditingkatkan. Slide ke-12, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan proyek sistem informasi. Penerapan POAC juga membantu proyek berjalan lebih terarah, terorganisir, dan terkontrol. Perencanaan yang baik dapat mengurangi resiko kegagalan proyek,
pengorganisasian meningkatkan efektivitas kerja tim, pengarahan memperkuat koordinasi serta motivasi anggota, dan pengendalian memastikan proyek tetap sesuai target. Dengan demikian, penerapan fungsi manajemen secara terpadu dapat meningkatkan efisiensi, kualitas sistem, serta keberhasilan proyek sistem informasi tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari makalah ini. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaklumi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.